Jadi kalau hari-hari ini kita belum merdeka, masih pegang dosa-dosa tertentu, masih dijajah dengan dosa-dosa tertentu, saudara-saudara, kita belum merdeka. Mau merdeka, hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada pribadi lain yang bisa tolong saya dan saudara selain Yesus. Jangan dulu duduk, saudara-saudara, kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita langsung baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16, kita baca sama-sama. Terima kasih untuk tim praise worship, choir juga keren. Oke, kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi dalam hitungan yang ketiga, lebih keras lagi, sebagai orang yang merdeka. 1, 2, dan 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya. Selamat mengikuti juga bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan secara online, baik di Facebook maupun di YouTube daripada Bapak Gembala kami, Pendeta Mel Atok. Tuhan memberkati. Persiapkan hati kita biar firman Tuhan jatuh di tanah hati yang tepat dan firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Ini bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, ya. Surat ini ditulis oleh Petrus, saudara-saudara, dan tujuan daripada surat ini, saudara-saudara, untuk menguatkan para pembacanya yang sedang ada di dalam tekanan dan penganiayaan, biar mereka tetap kuat. Di samping itu, saudara-saudara, ya, meskipun mereka sedang ada dalam penganiayaan, ada dalam kesukaran, ya, ada nasihat daripada Petrus di situ, ya, kepada para penerima surat agar mereka hidup sebagai hamba Allah dan bukan hidup sebagai hamba dosa. Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Makanya tema malam hari ini adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Dan pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ada dua pokok pikiran yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, saya akan membahas tentang sudahkah kita merdeka? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita merdeka? Kalau memang kita sudah merdeka, maka yang kedua yang akan saya bicarakan pada kesempatan hari ini adalah gaya hidup orang merdeka itu seperti apa. Amin. Kita masih ada dalam suasana kemerdekaan, saudara-saudara, jadi saya ingin membahas tentang kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, saudara-saudara, atau merdeka, arti daripada merdeka itu yang pertama bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan. Itu arti daripada merdeka, ya. Arti yang berikut juga, saudara-saudara, bahwa tidak hanya sekedar bebas dari penjajahan dan perhambaan, tapi terlepas juga dari tuntutan, tidak terikat kepada orang lain atau pihak tertentu. Itu arti daripada merdeka. Jadi sekali lagi, arti merdeka adalah bebas, ya, terlepas, ya, dari perhambaan, dari penjajahan, dari keterikatan-keterikatan dosa yang mengikat kita, itu dilepaskan, saudara-saudara. Kalau kita bawa dalam konteks, ya, kemerdekaan Kristen. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita tahu bahwa para pahlawan, kalau kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara, ya, para pahlawan berjuang mati-matian, saudara-saudara, bahkan nyawa menjadi taruhannya hanya demi sebuah kemerdekaan. Karena tidak ada orang yang mau hidup dijajah, tidak ada. Aneh kalau ada orang yang mau terus dalam hidupnya dijajah, saudara-saudara, termasuk dijajah oleh dosa dalam konteks Kristen, saudara-saudara. Tidak ada yang mau. Nah, kalau tidak mau dijajah, saudara-saudara, ya, maka kita harus lawan dosa, saudara-saudara. Kita harus kalahkan dosa, tapi tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemerdekaan itu tidak terlepas dari pengorbanan. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Harus ada pengorbanan, saudara-saudara. Kalau kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara, para pahlawan berjuang untuk merdeka. Kalau kita dalam konteks kemerdekaan Kristen, saudara-saudara, tidak ada sedikit pun usaha kita untuk bisa selamat. Kalau kita bawa dalam konteks Kristen. Karena keselamatan itu anugerah. Dia sudah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan setiap kita. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Beda saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia dengan satu perjuangan pengorbanan untuk bisa merdeka. Kita ini dimerdekakan murni anugerah kasih karunia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, ini hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, kemerdekaan tanpa Yesus itu mustahil. Kita tidak bisa merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Bahkan kesalehan kita, saudara-saudara, seperti kain kotor. Dalam Yesaya berapa tuh? 64 ayat 6. Kesalehan kita seperti kain kotor. Bukan kesalahan seperti kain kotor. Kalau kesalahan seperti kain kotor, wajar. Ini kesalehan kita seperti kain kotor jika tanpa Yesus, saudara-saudara. Jadi tidak ada satupun kita, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang konteks keselamatan, itu karena usaha kita sendiri. Tidak ada. Semua murni karena Tuhan. Makanya saya angkat pada poin yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah, sudahkah kita merdeka? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita sudah merdeka, nanti kita akan lihat poin yang kedua. Gaya hidup orang merdeka itu seperti apa? Kalau kita belum dimerdekakan, datang pada Yesus, Tuhan memerdekakan kita. Amin. Seperti Yesus bisa ubah seorang Paulus yang jahat, bisa ubah Sakeus, maka saya percaya Tuhan pun, Yesus bisa mengubah saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Buka hatimu, saya percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi kemerdekaan tanpa Yesus itu sesuatu yang mustahil, saudara-saudara. Sehingga Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8 ayat 36 mengatakan begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu, di situ A besar mengarah kepada Yesus. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau hari-hari ini kita belum merdeka, masih pegang dosa-dosa tertentu, masih dijajah dengan dosa-dosa tertentu, saudara-saudara, kita belum merdeka. Mau merdeka, hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada pribadi lain yang bisa tolong saya dan saudara selain Yesus. Amin, saudara. Ya, yang berikut, saudara-saudara, Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Merdekanya itu setengah-setengah. Yang melayani Yesus, melayani Tuhan, tapi masih bikin dosa. Melayani Tuhan, tapi dosa-dosa tertentu dia tidak buang. Itu tidak merdeka secara total. Makanya Anda perlu merdeka, dan kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini bagian yang pertama yang kita pelajari. Sudahkah kita merdeka? Kita evaluasi diri kita masing-masing. Saya ini sudah merdeka atau belum? Kalau saya sudah merdeka, berarti saya lebih taat dong perintah Tuhan. Kok saya lebih taat perintah dosa? Bagaimana? Konteks ini, saudara-saudara, Petrus sedang menekankan supaya hidup sebagai hamba Allah, bukan hidup sebagai hamba dosa. Saudara, hamba itu pada zaman itu, saudara-saudara, hamba atau budak, kalau si budak sudah dibeli oleh tuannya, si budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya sendiri adalah si tuan yang telah membeli dia. Itu pengertian budak atau hamba. Nah, kalau kita bilang kita hamba Kristus, kalau kita bilang kita hamba Allah, artinya bahwa apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita taat perintah Tuhan. Kalau kita hamba dosa, artinya saudara-saudara hal-hal yang baik tidak ada. Yang kotor yang kita pegang kuat-kuat, itu hamba dosa. Nah, pertanyaannya, kita ini hamba dosa atau hamba Allah, saudara-saudara? Ini hal menarik, saudara-saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama dalam kehidupan kita. Karena banyak orang hanya tahu tentang kemerdekaan, ya, tapi tidak mengalami kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan bagi dirinya hanyalah slogan. Itu hanya slogan, tapi hidupnya tidak dimerdekakan. Bukan salah Kristus, kamu yang tidak datang pada Yesus. Yesus mampu memerdekakan kamu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Yang artinya bahwa hidupnya masih diperhamba oleh dosa. Jadi ini menjadi pertanyaan buat kita. Sudahkah kita merdeka? Jika kita sudah dimerdekakan, hiduplah sebagai hamba Allah dan bukan sebagai hamba dosa. Perhatikan ayat ini. Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, setiap orang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita bukan hamba dosa, kita hamba Allah.
Kita evaluasi diri kita ini hamba Allah atau hamba dosa. Kalau kita lebih gemar buat dosa, kita hamba dosa. Kalau kita lebih gemar melakukan apa yang Tuhan mau, kita hamba Allah. Dan itu contoh orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Makanya kita butuh Yesus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Kemerdekaan sejati hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Kita tahu ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, semua kita ini berdosa, saudara-saudara. Semua kita ini berdosa, ada yang namanya original sin. Kita semua ini berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan usaha kita, tidak bisa, saudara-saudara. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat 23, ayat 24, di situ saudara lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua manusia itu berdosa. Pengecualiannya ada di Yesus. Yesus datang sebagai manusia, dia tidak berdosa, saudara-saudara. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 memberikan keterangan di situ bahwa dia yang tidak mengenal dosa. Saudara lihat di situ. Jadi Yesus itu tidak berdosa. Dia datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kita. Dia itu tidak berdosa, tapi datang untuk menanggung dosa saya dan saudara. Harusnya kita yang dihukum, tapi dia yang ambil alih. Sehingga ayat 24 di sini dikatakan, saudara-saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma, tidak bayar, saudara-saudara. Tidak ada bayar sedikit pun, cukup kita percaya. Kalaupun kita bisa percaya, itu dikaruniakan. Amin, saudara. Karena Filipi 1 ayat 29 bilang begini, kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, berarti percaya itu dikaruniakan, betul tidak? Kita bisa percaya saja kepadanya, saudara-saudara, itu dikaruniakan. Jadi tidak ada andil sedikit pun kita dalam hal keselamatan. Semua Tuhan yang bekerja di atas kayu salib untuk saya dan saudara, kita hanya diminta percaya pada dia. Anda pasti dimerdekakan. Kalau ada dosa-dosa tertentu Anda belum lepas, Anda belum merdeka, Anda masih butuh Yesus. Makanya tadi firman Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mau merdeka, Kristus akan memerdekakan kamu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang yang hidup menjadi hamba dosa, orang yang hidup dipimpin oleh dosa menjadi hamba dosa, dan orang yang hidup menjadi hamba Allah. Itu ada bedanya. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Misalnya Roma 6 ayat 20 dan ayat 21. Alkitab bilang begini, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, tidak ada kebenaran dalam dirimu. Tidak ada sama sekali, tidak ada kebaikan dalam dirimu, kata firman Tuhan. Makanya dalam terjemahan firman Allah yang hidup, biasanya kalau saya khotbah itu saya siapkan PowerPoint, tapi kali ini saya tidak siap ya. Biasanya saya siap, dan itu biasa saya siap ayat-ayat dalam beberapa tafsiran itu ada ya. Dari firman Allah yang hidup, Roma 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 mengatakan begini, dahulu waktu saudara hamba dosa, saudara tidak banyak menghiraukan kebaikan. Nah ini saudara-saudara, kita ini hamba dosa atau hamba Allah. Kalau kita hamba dosa, kita tidak hiraukan kebenaran. Kita tidak hiraukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak taat perintah Tuhan. Itu contoh orang yang hidup sebagai hamba dosa. Seperti itu, bukan hamba Allah. Lalu ayat 21 mengatakan begini, ya, kalau kita hidup sebagai hamba dosa, saudara-saudara, ya, ayat 21 mengatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dalam terjemahan yang lain mengatakan kematian itu adalah kebinasaan yang kekal. Apa manfaat dari kita hidup sebagai hamba dosa? Itu maksudnya. Manfaatnya apa kita hidup di dalam dosa? Manfaatnya apa kita hidup masih pegang kuat-kuat dosa-dosa tertentu? Manfaatnya apa? Buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian atau kebinasaan. Jadi tidak usah hidup dalam dosa. Tidak usah menjadi hamba dosa, jadi hamba Allah. Lalu ayat berikut, ayat 22 dan ayat 23. Karena ada perbedaan ya, hamba dosa dan hamba Allah. Ya, ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pilihan di tangan kita, mau hidup
ya, dipimpin dosa atau dipimpin oleh Allah. Mau jadi hamba dosa atau mau jadi hamba Allah. Pilihan di tangan saya dan saudara. Kalau kita lebih memilih hidup ya di dalam dosa, saudara lihat apa yang saudara dapatkan di situ. Manfaatnya apa kalau kita pegang kuat-kuat dosa-dosa tertentu? Lepaskan sudah. Yang ada kita binasa percuma. Amin, saudara. Lebih baik kita hidup menyenangkan hati Tuhan sebagai hamba Allah. Kesimpulannya, hidup dalam dosa mengakibatkan kebinasaan. Tapi hidup sebagai hamba Allah, kita dikuduskan dan memiliki hidup yang kekal. Itu yang Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Artinya yang tidak percaya kamu pasti binasa. Makanya hidup percaya pada Yesus. Amin, saudara, kasihnya luar biasa untuk kita. Kalau kita belajar tentang kasih itu kita langsung belajar dari pihak Allah. Seseorang akan disebut mengasihi pada saat ia mampu mewujudkan. Kalau kita tidak bisa mewujudkan kasih itu, kasihmu hanya sekedar slogan dan cuma di mulut. Seseorang akan disebut mengasihi pada saat ia mampu mewujudkan. Kita belajar langsung dari pihak Bapa, pihak Allah. Bagaimana Yohanes 3 dan ke-16 ditunjukkan di situ. Allah sangat mengasihi dunia. Tidak hanya sekedar di situ saja, ada ayat lanjutan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih Allah. Nah kalau kita bilang kita mengasihi Allah, jangan pegang kuat-kuat dosa-dosa tertentu, lepaskan ya. Kita harus taat perintah Tuhan, taat aturan Tuhan ya. Daripada kita lebih senang atau lebih gemar, lebih cinta pada dosa-dosa tertentu, tidak menentangkan apa-apa bagi kita. Memang kadang-kadang dosa itu bikin kita senang ya, seolah-olah ini hiburan yang luar biasa. Padahal tidak, menghancurkan hidup kita, saudara-saudara. Membawa kita kepada kebinasaan. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau saya baca ini, saudara-saudara, air mata saya selalu keluar. Dia mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bangga tidak, saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Alkitab bilang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, saudara. Keselamatan yang saudara dan saya alami melebihi apapun yang saudara punya, melebihi kekayaan apapun yang saudara punya, melebihi jabatan saudara, melebihi apapun. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Bukan orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, saudara-saudara. Karena banyak orang begitu, bilang sudah merdeka, ya sudah dibebaskan, tapi menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kebebasan itu ada batas, bukan bebas yang sembarang. Ya. Kebebasan itu ada batas, bukan bebas yang kebablasan, bukan. Bebas dalam aturan atau dalam rule-nya Tuhan, bukan bebas yang sudah tidak terkendali lagi. Ya. Bilang merdeka, tapi kemerdekaan yang dia pakai itu bukan hidup yang menyenangkan Tuhan, tapi hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Kayaknya kamu belum merdeka dan perlu dimerdekakan oleh Kristus. Saya ingat Kejadian 2 ayat 16-17 itu kan dikatakan seperti ini. Waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini ya, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini saudara lihat, ini pelajaran tentang kebebasan itu ada batas. Kebebasan itu ada aturan, bukan sembarang bebas, saudara-saudara. Kamu makan semua buah yang di sini, tapi ayat 17 bilang yang ini jangan, itu aturan. Kebebasan itu ada batas. Jadi jangan salah mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara-saudara ya. Pastilah engkau mati, di situ maksudnya kematian rohani ya, kematian rohani, terpisahnya kita dengan Allah itu kematian rohani. Kalau kematian jasmani itu terpisahnya tubuh dengan roh. Itu perlu kita pelajari supaya kita paham ya.